Iya. Ya, hari ini seperti biasa kita akan kembali kegiatan kita. Kegiatan belajar bersama ya. Ya. Kan minggu lalu kita udah janji nih dengan Kita harus menepati janji. kita harus Iya, penuhi. betul sekali. Oh ya adik-adik, minggu lalu kan kita udah belajar tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan kisah penciptaan. Ya. Hari ini kita akan belajar hal yang baru lagi. Kita akan belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah Allah menciptakan, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Ya. Tapi sebelum itu adik-adik, Frater mau mengajak adik-adik semua gitu dalam Frater sini kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengawali kegiatan kita harus berdoa. Ya nanti Frater Frit bisa pimpin doanya untuk adik-adik. Oke adik-adik semuanya siap yuk karena kita sebentar lagi akan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat-Mu atas hidup kami. Engkau telah memberkati kami dan melindungi hidup kami. Kami mohon berkat-Mu dan kehadiran-Mu dalam kegiatan kami pada hari ini, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, barusan kita udah doa. Ya udah. Ya, supaya hari ini kita bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan belajar ini. Kita menyanyi terlebih dahulu ya. Lagunya apa nih? Lagunya Aku Anak Raja. Oh, aku tahu kan? Ya. Ya, Aku Anak Raja. Tahu. Pasti mereka tahu. Udah Tahu kan udah adik-adik? hafal. Udah hafal. Ya, kita menyanyi dulu ya. Nanti setelah itu baru kita mulai kegiatannya supaya kita bisa lebih semangat. Oh ya? Oke nih. Oke, siap. Mantap. Siap yuk. Ayo berdiri. Ayo. Kita bernyanyi bersama. Oke, siap. Ayo semua. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi dari awal ya. Goyang semua yuk. Ayo. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, mantap. Oke. Nah, ya. Karena kita udah semangat nih, sekarang Frater mau ajak adik-adik untuk mendengarkan sapaan Tuhan ya lewat sabdanya. Hari ini Frater aja yang bacain ya. Nanti Frater Frit yang akan bagikan pertanyaan sekaligus ya renungan ya, mungkin untuk adik-adik ya semakin memperkuat iman adik-adik. Oke adik-adik, Mantap. oke sekarang semuanya siap ya, karena nanti Frater akan membacakannya. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian. Manusia jatuh ke dalam dosa.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik tadi kan adik-adik ya dan juga frater udah mendengar bacaan dari kitab Kejadian tadi ya tentang manusia jatuh ke dalam Iya. dosa. Nah, frater, kebetulan nih frater di sini. Kebetulan saya juga dan adik-adik mau bertanya nih, kenapa mungkin sebagian ya yang belum paham, kenapa manusia bisa sampai jatuh ke dalam dosa gitu ya? Oh, iya. Kenapa? Oh, jadi manusia, maksudnya Adam dan Hawa Ya, kenapa jatuh, mereka bisa jatuh ke dalam dosa? Nah itu dari kisah tadi kita bisa melihat bagaimana Hawa itu, Adam dan Hawa itu melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi mereka itu tidak taat terhadap firman Tuhan, tidak taat terhadap perintah Tuhan. Makanya mereka jatuh ke dalam dosa karena tadi dalam kisah tadi itu mereka digoda oleh ular. Nah itu ular itu ya penggambaran dari sosok setan. Oh, Setan yang yang setan itu ya, yang mau yang mengganggu mengganggu kita, kita. yang menyesatkan. Yang menyesatkan kita. Nah, hati-hati lu adik-adik. Jadi itu Ah, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa itu karena mereka melanggar. Mereka lebih mendengar suara setan Iya, daripada suara suara Allah. penting tuh adik-adik kita harus bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik ya. Nah sekarang nih frater, itu tadi kan frater udah apa ya, tadi udah membagikannya dengan adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik udah tahu kan, tadi frater udah jelasin kan, manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia itu tidak taat dan melanggar perintah Tuhan, tidak taat melanggar perintah Tuhan. mereka lebih mendengarkan suara setan. Oke, adik-adik sekarang udah tahu. Sekarang frater, oke. Gimana kalau kita langsung buat pertanyaan aja nih supaya adik-adik juga bisa semakin mengerti, semakin paham lah ya. Frater udah siapin pertanyaan kan? Ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik semua. Oke. Jadi adik-adik siapkan apa ya? Silakan menjawab pertanyaan dari. Bisa buka kembali lah, bisa buka lagi kitab sucinya supaya melihat jawaban ini. Jadi pertanyaan pertama itu gampang sekali. Apa ya? Nah, frater yang tanyakan ini. Oke. Ya kami Pertanyaan mencoba menjawab ini. Saya tanyakan adik-adik ya, dari kisah tadi yang sudah dibacakan oleh Frater Aceh. Itu pertanyaan pertama dari Frater. Kira-kira di manakah Hawa itu digoda oleh ular? Oh benar. Itu kira-kira di mana? Di mana?
kisah tadi itu di mana? Terjadi di mana? Terjadi di mana? Ayo adik-adik. Pasti adik-adik nih sudah tahu jawabannya. Di Taman Eden, Frater, ya kan? Betul sekali. Nah, pertanyaan mudahnya kan? Pertanyaan kan mudah. Pertanyaannya ya mudah, kecil. Pertanyaan mudah. Sekarang cari pertanyaan yang lebih sulit lagi, Iya. Cari pertanyaan yang lebih sulit lagi. Jadi siapa yang bertanya nih? Saya. Frater aja. Karena Frater tadi yang membagikan pengalamannya, pengetahuannya. Ayo, biar saya sama adik-adik yang menjawab. Oke. Jadi pertanyaan kedua ini agak sedikit apa ya? Tidak sulit tapi mudah juga dijawab. Apa yang kira-kira apa yang diperintahkan Tuhan tadi kepada Adam dan Hawa? Oh, itu yang larangan dari Tuhan kalau nggak salah ya. Maksudnya apa? Larangan Dari Tuhan dari pada Tuhan terhadap Hawa. Adam dan Hawa. Tahu nggak adik-adik? Nah, itu yang membuat manusia menyebabkan manusia juga jatuh dalam dosa. Itu. Jadi Larang. mereka melarang tadi. Nah, aku tahu nih Frater. Adik-adik pasti tahu nih, sudah tahu. Ayo, ini gampang banget loh. Iya, pertanyaan. Aku bantuin ya, aku bantuin adik-adik. Ayo. Jangan sampai adik-adik Ya, udah mereka lebih pintar sih. pasti mereka Udah atau pasti. sudah ada yang komentar di Iya, bawah ya. komentar. Baik deh, biar langsung saja saya menjawabnya. Larangan dari Allah kepada Adam dan Hawa. Allah kan menyuruh mereka bisa memakan semua tumbuh-tumbuhan di ya makanan-makanan pokoknya bergizi lah di dalam Taman Eden. Tapi satu larangan yang dilarang keras oleh Tuhan. jangan memakan buah sumber pengetahuan ya kalau Iya, nggak salah pohon kehidupan. pohon kehidupan. Jadi Itu yang dilarang itu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Allah. Nah itu Nah. jawaban nomor 2 ya kan? Iya, Jawaban kan? nomor 2. Iya, jawaban nomor 2. Jadi gimana? Udah tahu kan adik-adik semua? Udah tahu kan adik-adik? Ulang lagi deh dari pertama tadi. Dari pertama Kejadian itu terjadi di Taman Eden. Lalu yang kedua, Allah melarang Adam dan Hawa supaya jangan memakan buah terlarang. Nah, udah 2 jawaban ya. Udah 2 jawaban. Sekarang masuk ke nomor 3 deh tadi. 3. Oke. Ayo. Gimana? Pasti ini pertanyaan Coba saya yang tanya. Oke. Karena kita kan pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, wah ini pertanyaannya mudah banget nih. Siapakah yang melarang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang? Siapa yang menggoda ini ya? Hawa untuk makan buah yang dilarang oleh Ya. Tuhan. Itu siapa ya? Adik-adik. Ayo adik-adik, ada yang tahu ya? Pasti mereka udah itu Frater, pertanyaan yang gampang sekali itu. Pasti mudah ingat. Siapa? Ayo siapa? Ayo. Ada yang tahu? Yang menggoda Hawa untuk memakan buah Buah terlarang terlarang. sehingga mereka jatuh dalam dosa. Itu mereka goda. Oke, dia itu kan iblis, Ya, tapi iblis. dia hadir dalam sosok apa begitu? Iya, sosok apa? Dia hadir dalam bentuk binatang seperti apa gitu? Ayo. Mau jawab ya? Oke, Frater jawab. Oke. Tadi kita dari kisah tadi tuh kita ada orang ada sosok yang Binatang binatang yang Yaitu menggoda Hawa itu supaya makan buah terlarang. Itu ialah ular. Tadi kan Ular itu kan licik, cerdik ya. sifatnya. Dia itu Penipu. sama seperti iblis ya. Iya, iblis setan itu. Dia yang menjebak manusia Menjebak sehingga manusia. manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu Udah tahu kan adik-adik, yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang itu ular. Ular atau iblis lah ya. Dia akan hadir sebagai iblis di situ. Nah sekarang kita pertanyaan yang keempat nih. pertanyaan keempat. Merah lagi ya kan? Oke. Atau siap menjawabnya. Hukuman apa yang Tuhan Allah berikan kepada ular? Karena dia sudah menggoda Adam dan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Apa? Hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap ular karena dia menggoda Hawa. Menggoda Hawa. Ayo. Ya, pasti ada yang udah ini kan, udah ini. Ada tuh, Tentang ada jawabannya. tadi di. Kalau masih apa ya, masih belum tahu bisa buka-buka kitab suci lagi ya. Ya, karena tadi Ya, di situ supaya ya.
Karena di situ agak panjang jawabannya juga ya. Jawabannya Ya. yang pasti dari Tuhan Allah di situ dia mengutuk ular. mengutuk ular. Mengutuk ular. Mengutuk ular itu seperti apa? Seperti apa tadi? Ya tadi kan dia bilang kamu harus ini menjadi apa? Memakan debu. Iya, dia berjalan dengan perut, kakinya dilanggar, Ya, dia berjalan ya. dengan perut. Habis itu nanti keturunan manusia akan menginjak meremukkan kepalanya dan ularnya menggigit Nah, tumit manusia. Jadi ular itu direndahkan oleh Tuhan Allah. karena dia itu Telah menjebak manusia ke dalam sangat licik ular itu. Itu ya pertanyaannya. Itu ya jawabannya. Karena ular sudah menggoda manusia, makanya Allah mengutuk ular. Ular dikutuk dengan berjalan menggunakan perut yang menjadi makanannya setiap hari debu. Itu kutukan dari Tuhan Allah untuk ular. Nah sekarang, Frater deh, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini Frater. mudah aja nih. Boleh. Nanti dia nggak perlu jawab, mungkin adik-adik bisa langsung komen di bawah. Nah, pertanyaannya begini aja deh, mengapa Allah itu mengusir Adam dan Hawa itu dari taman Eden? Mengapa Allah itu Kecil. Kecil. Mengapa Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden. Eden? Mengapa ya tadi? Mengapa Allah itu mengusir? Tahu kan adik-adik jawabannya? Mengapa Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden? Ayo, Adik-adik udah tahu adik-adik udah tahu. gampang pasti. Pasti mereka yang pura-pura nggak tahu, tapi sebenarnya mereka tahu. Ya. Mereka kan suka membaca kitab suci di rumah, anak Doa tiap hari. Ya, anak yang rajin, pokoknya anak yang rajin. Ayo teh, Nah. mungkin ini kau hanya untuk mempertegas saja teh. Oke. Itu dikarenakan Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka memakan buah terlarang yang melanggar perintah Tuhan. Jadinya mereka diusir dari taman Eden. Kan gitu Betul kan? sekali. Betul sekali. Oke, Jadi, adik-adik. Itu 5 Lima pertanyaan pertanyaan tadi. udah lumayan ya. Udah Ya lumayan, jangan terlalu banyak ya nanti supaya ini cukup 5 aja dulu. 5 aja nanti baru kita kembangkan. Oke, adik-adik juga bisa belajar lagi tuh, belajar di dalam kitab suci. Wah, sangat banyak di dalam buku. Nah, Cerita-ceritanya juga menarik. tapi intinya Ter, tadi dalam kisah tadi itu kita adik-adik semua dan kita semua itu diajarkan supaya taat terhadap perintah, setiap perintah Tuhan. Taat terhadap perintah Tuhan ya. Nah, jangan melanggar supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Saya menyesal karena kadang saya juga sering melanggar perintah Tuhan. Saya juga Ini menjadi pelajaran untuk pelajaran kita, ya. kita supaya Menjadi anak yang setia. baik, anak yang baik, baik. anak Ingat itu adik-adik, menjadi anak yang baik. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi kan kita aku udah bacain kitab suci, Frater udah membagikan pengetahuannya. Setelah itu tadi kita juga udah tanya jawab nih, supaya sekarang kita jadi lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi. Gimana kalau kita Apa ya? Kuis. Kuis lagi? Wah, jangan dulu deh. Menyanyi aja ya, menyanyi. Kita menyanyi aja. Oke. Nggak bisa. Lagu, Yuk. lagunya lagu Lagunya apa? lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Tahu lagunya? Saya senang. Senang tidak jadi anak Tuhan. Senang, bangga, bahagia, Oke. bangga semuanya. Sama juga. Pokoknya Adik-adik semua juga hal yang baik sama. senang. Ya. Oke. Oke Siap. adik-adik, semuanya siap. Ayo supaya kita lebih semangat lagi. Berdiri semua, kita nyanyi bersama Nyanyi bersama. lagu Saya Senang Jadi, Jadi Anak Tuhan. siap, berdiri semua yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi,
saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi kata bohongnya diganti dengan kata nakal ya. Siap. Lebih semangat lagi ya. Ayo adik-adik. Dari awal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke, terima kasih. Tadi kita udah nyanyi nih. Gimana? Udah semangat kan? Semangat lagi. Energi saya udah kembali lagi. Ini kan Udah semakin semangat, semakin siap lagi. Bagaimana kalau kita langsung gimana? semakin banyak kita belajar lagi ya? Belajar tentang hal yang lain lagi. Nah, ini udah capek. Oh, minggu depan aja dulu ya. Karena kita kan udah siap banyak hal untuk Banyak hal. pelajari ya dengan adik-adik. Nanti minggu depan kita bisa Belajar lagi. Jangan terlalu ini apa? Pelan-pelan. Ya. Oke adik-adik. Tadi Frater Hudson sama Frater Fit udah sepakat nih. Minggu depan kita belajar lagi tentang tema yang baru. hal yang baru. Ya, pastinya adik-adik selalu menunggu ya. Ya, adik-adik harus tetap menunggu pelajaran-pelajaran baru yang akan dibawakan oleh Frater. Oke, adik-adik, karena minggu depan kita akan belajar lagi. Untuk hari ini kita akhiri di sini dulu ya. Akhiri di sini dulu. Karena minggu depan kita mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran minggu depan. Oke, Kak, karena pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Sekarang Kita akhiri. goyang lagi aja. Oke, Frater, begitu ada. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Karena tadi kita sudah capek, jadi kita harus akhiri dulu dan kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah hadir bersama kami dalam kegiatan kami pada hari ini. Kami telah belajar banyak hal pada hari ini ya Tuhan. Kini kami akan mengakhiri kegiatan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk selalu menuntun hidup kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu taat kepada-Mu. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan jumpa. adik-adik. Terima kasih.